Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai strategi bisnis internasional dan organisasi internasional. Berikut kami beranggotakan Saya Ita Takiyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi bisnis internasional. International business is the study of transaction taking place across national border for the purpose of satisfying the needs of individuals and organization. Dengan demikian, bisnis internasional dapat diartikan sebagai aktivitas yang berupa transaksi bisnis di antara lebih dua negara yang melibatkan pihak-pihak individu perorangan, individu perusahaan, maupun kelompok perusahaan, dan lain-lain. Sedangkan strategi perusahaan adalah aksi yang dilakukan manajer untuk mencapai tujuan perusahaan. Strategi yang dimiliki oleh perusahaan harus mampu meningkatkan profitability, rate of return, dari modal yang telah diinvestasikan oleh perusahaan, dan profit growth, atau presentasi peningkatan laba bersih dari waktu ke waktu perusahaan. Kemudian, selanjutnya berbicara tentang value creation. Untuk mendapatkan profit, maka perusahaan dapat menambah value atau bisa juga dengan mengurangi biaya. Value creation di sini ada dua. Yang pertama, differentiation strategi, dan yang kedua adalah low cost strategi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai differentiation strategi. Differentiation strategi yaitu menambah value pada produk agar customer mau untuk membayar lebih untuk produk tersebut. Jadi, differentiation strategi ini semakin tinggi value yang diberikan, maka akan semakin tinggi pula harga yang diberikan. Jadi, differentiation strategi ini seperti berfokus. Fokus utamanya adalah menyediakan produk yang unik yang kemungkinan tidak dimiliki oleh pesaing. Sasaran utama strategi ini adalah memenangkan hati konsumen lewat jenis produk atau layanan yang belum ada di pasaran. Contohnya yang seperti kita tahu adalah Apple. Selanjutnya yang kedua adalah low cost strategi atau mengurangi biaya. Jadi, ini adalah strategi yang berfokus atau strategi yang fokus utamanya adalah pada penyediaan produk yang murah ketimbang yang ditawarkan oleh pesaing lainnya. Jadi hal ini dilakukan oleh perusahaan biasanya yang pangsa pasarnya atau sasaran pasarnya itu cukup luas dengan jenis usaha yang sudah cukup umum. Bisa kita lihat kalau di kehidupan sehari-hari, misalnya Naga Swalayan, kita bisa bandingkan harga di Naga Swalayan dengan semisal Superindo ataupun Alfamart, Indomart, itu harganya benar-benar jauh banget berbeda. Di Naga Swalayan dia memberikan atau menawarkan produk dengan harga yang jauh lebih murah ketimbang dengan supermarket lainnya seperti misalnya Superindo ataupun Alfamart. Jadi, konsep dari low cost strategi ini itu dengan memberikan harga yang lebih murah untuk menarik perhatian customer ataupun konsumen. Saya Siti Hamidah ingin melanjutkan materi yaitu tentang strategi positioning. Menurut Michael Porter, perusahaan harus memiliki strategi antara differentiation atau low cost. Dengan memilih strategi perusahaan, kemudian mengkonfigurasi operasi internal untuk mendukung pilihan tersebut. Porter sendiri sangat menekankan bagi manajemen untuk memutuskan di mana perusahaan ingin diposisikan berkaitan dengan nilai dan biaya. Untuk mengkonfigurasikan operasi dengan sesuai, pengelola komponen yang diwakilkan variabel tersebut secara efisien untuk memastikan perusahaan ini beroperasi di batas efisiennya. Namun, tidak semua posisi di batas efisien yang layak. Strategi positioning pun memiliki prinsip utama dari paradigma strategi dasar. Yang pertama
memilih posisi di perbatasan efisien yang layak, dalam arti bahwa ada cukup permintaan untuk mendukung pilihan tersebut. Yang kedua, mengkonfigurasi operasi internal, seperti manufacturing, pemasaran, logistik, sistem informasi, sumber daya manusia, dan sebagainya, sehingga mereka mendukung posisi itu. Dan yang ketiga, memastikan bahwa perusahaan memiliki struktur organisasi yang tepat di tempat untuk melaksanakan strateginya. Lalu ada ekspansi global, profitabilitas, dan pertumbuhan laba. Perluasan secara global memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas dan tingkat pertumbuhan laba dengan cara yang tidak tersedia untuk perusahaan domestik murni. Perusahaan yang beroperasi secara internasional memiliki banyak keuntungan. Yang pertama, memperluas pasar untuk penawaran produk domestik dan menjual produk mereka di pasar internasional. Lalu yang kedua, menyadari ekonomi lokasi dengan mendispersikan penciptaan nilai individu, kegiatan ke lokasi di seluruh dunia di mana mereka dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Yang ketiga, menyadari ekonomi biaya yang lebih besar dari efek pengalaman dengan melayani pasar global yang diperluas dari lokasi pusat sehingga mengurangi biaya penciptaan nilai. Yang terakhir, mendapatkan imbal hasil yang lebih besar, memanfaatkan keterampilan yang berharga yang dikembangkan oleh operasi negosiasi asing dan mentransfernya kepada entitas lain dalam jaringan global perusahaan operasi. Strategi positioning ini berkaitan dengan ekonomi lokasi, yang dimana ekonomi yang ditimbulkan dari aktivitas penciptaan nilai di lokasi yang optimal, dengan kegiatan di mana biaya transportasi dan hambatan perdagangan dapat memungkinkan. Penentuan lokasi pun dapat memiliki salah satu dari dua efek. Penentuan lokasi tersebut dapat menurunkan biaya penciptaan nilai, membantu perusahaan mencapai posisi murah, atau dapat memungkinkan perusahaan untuk membedakan produk dari yang ditawarkan oleh pesaingnya. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan tentang strategi positioning yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Berikut efek pengalaman akan dilanjutkan oleh saudari Putri. Perkenalkan, nama saya Putri Anggraini. Saya akan menjelaskan efek pengalaman. 1. Kurva pengalaman. Kurva pengalaman mengacu kepada pengurangan sistematis dalam biaya produksi yang telah diamati selama berlangsungnya kehidupan produk. Sejumlah studi telah mengamati bahwa biaya produksi produk telah diturunkan oleh beberapa kuantitas mengenai output ganda setiap waktu yang dijumlahkan. Kedua, efek pembelajaran. Efek pembelajaran ini mengacu kepada penghematan biaya yang berasal dari pembelajaran sambil melakukannya. Misalnya, buruh pelajar melalui pengulangan bagaimana melakukan tugas seperti merakit badan pesawat yang paling efisien. Cara yang paling efisien untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Ekonomi skala. Ekonomi skala ini mengacu kepada pengurangan biaya per unit yang dicapai dengan memproduksi sejumlah besar produk. Ekonomi skala ini memiliki sejumlah sumber. Salah satunya adalah kemampuan untuk menyebar biaya tetap volume yang lebih besar. Tekanan biaya dan tekanan untuk tanggapan lokal. 1. Tekanan untuk pengurangan biaya. Tekanan untuk pengurangan biaya dapat sangat intens dalam industri yang memproduksi produk jenis komoditas di mana diferensiasi bermakna pada faktor-faktor non-harga yang sulit, dan harga adalah senjata kompetitif utama. Ini cenderung menjadi kasus untuk produk yang melayani kebutuhan universal. Kedua, tekanan untuk tanggapan lokal. Tekanan untuk tanggapan lokal timbul dari perbedaan nasional dalam selera dan preferensi konsumen, infrastruktur, praktik bisnis yang berlaku, saluran distribusi, dan tuntutan pemerintah asing yang semuanya cenderung meningkat struktur biaya perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kokom Komaria. Saya Kokom Komaria akan menjelaskan tentang memilih strategi. Dalam memilih strategi ada 4 macam. 1. Strategi standarisasi global. 2. Strategi lokalisasi. 3. Strategi transnasional, dan 4. Strategi internasional.
strategi standarisasi global, perusahaan yang mengejar strategi ini berfokus pada peningkatan profitabilitas dan pertumbuhan laba dengan menuai pengurangan biaya yang berasal dari ekonomi skala, efek pembelajaran, dan ekonomi lokasi. Yaitu tujuan strategi mereka adalah mengejar strategi biaya rendah pada skala global. Strategi ini paling masuk akal ketika ada tekanan yang kuat untuk pengurangan biaya dan tuntutan minimal untuk tanggapan lokal. Bahkan kondisi ini berlaku di banyak industri, barang-barang industri yang produknya sering melayani kebutuhan universal. 2. Strategi lokalisasi. Sebuah strategi lokalisasi berfokus pada peningkatan profitabilitas dengan menyesuaikan barang dan jasa perusahaan sehingga mereka cocok dengan selera dan preferensi di pasar nasional berbeda. Lokalisasi yang paling tepat di mana selera konsumen dan preferensi berbeda secara substansial di seluruh negara dan tekanan biaya yang tidak terlalu intens. Ketiga, strategi transnasional, bahwa strategi standarisasi global paling masuk akal ketika tekanan biaya yang intens dan tuntutan terhadap tanggapan lokal terbatas. Sebaliknya, strategi lokalisasi paling masuk akal ketika tuntutan untuk tanggapan lokal yang tertinggi, tetapi tekanan biaya yang moderat atau rendah. Dan keempat, strategi internasional. Dengan produk pertama yang diproduksi untuk pasar domestik mereka dan menjualnya secara internasional dengan minimal adaptasi adat lokal. Fitur yang membedakan dari banyak perusahaan adalah bahwa mereka menjual produk yang melayani kebutuhan universal. Tetapi mereka tidak menghadapi pesaing yang signifikan. Dan dengan demikian, tidak seperti perusahaan mengejar strategi standarisasi global. Mereka tidak dihadapkan dengan tekanan untuk mengurangi struktur biaya mereka. Perusahaan mengejar strategi internasional telah mengikuti pola perkembangan yang sama seperti mereka memperluas ke pasar luar negeri. Mereka cenderung untuk memusatkan fungsi pengembangan produk seperti R&D di negara asal, namun mereka juga cenderung untuk membangun manufacturing dan pemasaran fungsi di setiap negara utama atau wilayah geografis di mana mereka melakukan bisnis. Organisasi bisnis internasional. A. Desain organisasi. Desain organisasi adalah proses yang berkaitan dengan bagaimana bisnis internasional harus diorganisasikan untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis di seluruh dunia dapat diintegrasikan dalam situasi yang efektif dan efisien. Sebuah perusahaan tidak akan berfungsi dengan baik tanpa adanya komponen-komponen yang ada di dalamnya secara struktur, dirancang dengan tepat. Desain organisasi adalah sarana dasar untuk melaksanakan strategi. Melalui desain organisasi, pekerjaan atau aktivitas organisasi diwujudkan. B. Pertimbangan-pertimbangan dalam desain organisasi. Ada dua pertimbangan yang dihadapi manajemen dalam mendesain struktur organisasi untuk sebuah perusahaan internasional adalah: yang pertama, menemukan cara yang paling efektif agar pemberlakuan departemen bisa memperoleh keuntungan dari efisiensi yang didapat dari spesialisasi tenaga kerja. Yang kedua, mengordinasikan aktivitas dari departemen tersebut untuk memungkinkan perusahaan mencapai tujuan keseluruhannya. Ada 4 elemen utama yang harus dipertimbangkan saat mendesain struktur perusahaan internasional. Yang pertama, produk dan keahlian teknik terkait bisnis-bisnis berbeda yang dilakukan perusahaan. Kedua, keahlian geografis terkait negara dan kawasan di mana perusahaan beroperasi. Ketiga, keahlian pelanggan mengenai kemiripan kelompok pelanggan, industri, segmen pasar atau kelompok populasi yang melampaui batas-batas negara atau kawasan individu. Yang terakhir, keahlian fungsional terkait dengan berbagai aktivitas rantai nilai yang berhubungan dengan perusahaan. C. Kerangka organisasi. Kerangka organisasi adalah organisasi perusahaan secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi formal,
insentif dan sistem pengendalian, budaya organisasional, dan orang-orang. Sebuah organisasi bisa meraih keuntungan yang besar jika memenuhi 3 kondisi. Yang pertama, kerangka organisasional dari berbagai elemen yang berbeda harus sesuai secara internal. Misalnya, sistem pengendalian dan insentif yang digunakan perusahaan harus sesuai dengan struktur perusahaan. Yang kedua, kerangka organisasional harus pas dan cocok dengan strategi perusahaan. Misalnya, jika perusahaan ingin mewujudkan sebuah strategi standarisasi global, namun perusahaan tersebut salah menerapkan jenis kerangka organisasinya, tidak diragukan lagi bahwa perusahaan tersebut akan gagal menjalankan strateginya secara efektif dan menghasilkan kinerja yang buruk. Yang terakhir, strategi dan kerangka perusahaan tidak hanya harus sesuai satu sama lain, tetapi mereka juga harus cocok dengan kondisi umum yang kompetitif di pasar perusahaan tersebut. Dengan struktur organisasi atau organisasional struktur yang dimaksud meliputi 3 hal. Yang pertama, pembagian divisi organisasi menjadi subunit seperti divisi produk, operasi nasional, dan fungsinya. Lokasi dari tanggung jawab pengambilan keputusan dalam struktur, contohnya sentralisasi dan desentralisasi. Yang terakhir, membangun mekanisme yang terintegrasi untuk mengordinasikan aktivitas-aktivitas dari subunit-subunit yang meliputi tim lintas fungsi atau wadah komisi regional. D. Budaya organisasi. Budaya organisasi atau organisasional kultur ditujukan untuk sistem norma dan nilai yang disebarkan organisasi dan dilaksanakan oleh karyawan. Organisasi merupakan masyarakat yang terdiri atas kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan tugas tertentu. Berbagai komponen kerangka organisasi tidak independen satu sama lain. Setiap bentuk komponen dan dibentuk oleh komponen lain dari kerangka organisasi. Selanjutnya, saya Femi Fitriani akan menjelaskan tentang struktur organisasi. Struktur organisasi dapat dianggap dalam 3 dimensi. Pertama, diferensiasi vertikal yang mengacu pada lokasi tanggung jawab pengambilan keputusan dalam struktur. Kedua, diferensiasi horizontal yang mengacu pada pembagian formal organisasi menjadi subunit. Ketiga, pembentukan mekanisme terintegrasi yang merupakan mekanisme koordinasi subunit. Selanjutnya membahas tentang diferensiasi vertikal, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Diferensiasi vertikal, sebuah perusahaan menentukan di mana dalam hierarki kekuasaan pengambilan keputusan terpusat. Penjelasan untuk sentralisasi. Ada 4 penjelasan utama untuk sentralisasi. Pertama, sentralisasi dapat memfasilitasi koordinasi. Kedua, sentralisasi dapat membantu memastikan bahwa keputusan yang sesuai dengan tujuan organisasi. Ketiga, dengan kekuasaan dan otoritas dalam satu individu atau tim, manajemen yang terpusat sentralisasi dapat memberikan manajer tingkat atas sarana untuk dapat membawa perubahan besar yang dibutuhkan oleh organisasi. Keempat, sentralisasi dapat menghindari duplikasi kegiatan yang terjadi ketika berbagai subunit dalam organisasi melakukan kegiatan serupa. Penjelasan untuk desentralisasi. Ada 5 penjelasan utama untuk desentralisasi. Pertama, manajemen puncak dapat menjadi terbebani ketika otoritas pengambilan keputusan terpusat dan hal ini dapat mengakibatkan keputusan yang buruk. Kedua, penelitian terkait motivasi mendukung desentralisasi. Ilmuwan berpendapat bahwa orang yang bersedia untuk memberikan lebih pekerjaan mereka ketika mereka memiliki tingkat kebebasan individu yang lebih besar dan kontrol atas pekerjaan mereka. Ketiga, desentralisasi memungkinkan respon fleksibilitas yang lebih besar dan lebih cepat terhadap perubahan lingkungan karena keputusan tidak harus dirujuk pada hierarki kecuali pada kejadian yang luar biasa. Keempat, desentralisasi dapat memastikan keputusan yang lebih baik. Kelima, desentralisasi dapat meningkatkan pengendalian.
Jadi, maksud dari diferensiasi horizontal berkaitan dengan bagaimana perusahaan memutuskan untuk membagi diri menjadi subunit. Keputusan ini biasanya dibuat atas dasar fungsi, jenis usaha, atau wilayah geografis. Selanjutnya membahas tentang strategi koordinasi dalam bisnis internasional. Pertama, pengendalian budaya. Pengendalian budaya ada ketika para karyawan turut membeli dalam sistem nilai dan norma perusahaan. Ketika ini terjadi, karyawan cenderung mengendalikan perilaku mereka sendiri yang mengurangi supervisi secara langsung. Di sebuah perusahaan dengan budaya yang kuat, pengendalian pribadi dapat mengurangi kebutuhan untuk sistem kontrol yang lain. Kedua, implikasi untuk pengendalian dan insentif. Biaya pengendalian dapat didefinisikan sebagai jumlah waktu yang harus dihabiskan manajemen untuk memantau dan mengevaluasi kinerja subunit. Biaya pengendalian lebih besar bila jumlah ekuitas lebih besar. Ketiga, kebudayaan organisasi. Kebudayaan adalah kerangka model yang berasal dari masyarakat, termasuk organisasi. Definisi dasar budaya tetap sama. Budaya mengacu pada sistem, nilai, dan secara yang dibagi antara orang-orang. Nilai adalah ide-ide abstrak tentang apa yang kelompok percaya untuk menjadi lebih baik, benar, dan diinginkan. Norma berarti aturan-aturan dan pedoman yang menerapkan perilaku yang tepat dalam situasi tertentu. Nilai dari norma mengekspresikan diri, gaya perilaku, dan gaya organisasi di mana karyawan secara otomatis terdorong untuk mengikuti dengan sesama karyawan mereka. 4. Menciptakan dan mempertahankan budaya organisasi. Budaya organisasi berasal dari beberapa sumber. Ada kesepakatan luas bahwa pendiri atau pemimpin penting dapat memiliki dampak besar pada budaya organisasi. Pengaruh penting lainnya pada budaya organisasi adalah batas sosial budaya bangsa di mana perusahaan didirikan. Kelima, budaya organisasi kinerja dalam bisnis internasional. Dalam budaya yang kuat, hampir semua manajer berbagai seperangkat nilai dan norma yang relatif sesuai yang memiliki dampak yang jelas pada cara pekerjaan yang dilakukan. Kebutuhan budaya organisasi adalah sebuah perusahaan multinasional terhadap perusahaan mungkin bervariasi. Dengan strategi perusahaan, norma dan nilai-nilai dapat memfasilitasi koordinasi serta kerjasama antara individu-individu dari berbagai subunit. Yang keenam, strategi lokalisasi. Perusahaan melakukan strategi lokalisasi berfokus pada respons lokal. Kebutuhan untuk koordinasi antara subunit atau daerah dan perusahaan negara yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mengejar strategi lokalisasi yang tidak memiliki kebutuhan tinggi untuk mengintegrasikan mekanisme baik formal ataupun informal untuk beroperasi nasional, yaitu sama-sama berbeda. Yang ketujuh, strategi internasional. Perusahaan yang menerapkan strategi internasional berupaya untuk mendapatkan nilai dengan kompetensi inti dari perusahaan untuk perusahaan asing. Yang ke-8, perusahaan yang melaksanakan strategi standarisasi global pada realisasi lokasi dan kurva pengalaman ekonomi. Jika mereka mendiversifikasi, karena kebanyakan dari mereka perusahaan-perusahaan ini beroperasi dengan struktur divisi produk di seluruh dunia. Untuk mengkoordinasikan perusahaan global tersebar, kegiatan penciptaan nilai kantor pusat biasanya mempertahankan kendali penuh atas sebagian besar keputusan operasi. 9. Strategi internasional. Perusahaan melakukan strategi internasional yang berfokus pada penetapan bersama-sama terhadap lokasi dan kurva ekonomi, respon lokal, dan pembelajaran global atau transfer mutiara kompetensi atau keterampilan. Perusahaan-perusahaan ini dapat berpotensi beroperasi dengan struktur matriks jenis di mana kedua divisi produk dan wilayah geografis memiliki pengaruh yang signifikan. Kebutuhan untuk mengordinasikan koordinasi rantai nilai global yang tersebar untuk kompetensi inti yang menciptakan tekanan untuk memutuskan beberapa keputusan operasi.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi